Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 akan membawakan kisah seru tentang salah satu tokoh hebat dan membawa inspirasi banyak orang. Nah, tapi teman-teman, sebelum kita mulai ke kisahnya, aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kalian pernah nggak sih ngebayangin gimana rasanya hidup pada zaman penjajahan, tapi kalian masih bisa bersuara lantang demi perubahan umat? Pasti susah banget ya teman-teman kalau dipikir-pikir. Nah, maka dari itu nih teman-teman, aku sama teman-teman kelompok 4 akan membawa kalian untuk menyelami kisah inspiratif tentang salah satu tokoh perubahan, jurnalis hebat, dan pemikir tajam. Siapa ya kira-kira? Sesuai judul nih teman-teman, namanya Muhammad Rashid Ridho. Beliau bukan hanya sekadar berbicara, tapi menulis dan juga bertindak. Kalian siap-siap ya terinspirasi dan semangat sama ceritanya. Nah, teman-teman, berikut adalah anggota kelompok 4 yang akan membawakan kisah seru Muhammad Rashid Ridho, yaitu ada Azza Nur Fitri, Fakir Hidayat, Lubna Farhana, Noval Zakwan, Putri Alfiani, dan Rayhan Danis. Siap-siap ya teman untuk mendengarkan kisahnya. Oke teman-teman, jadi yang pertama kita bahas adalah pendahuluan atau pengenalan Muhammad Rashid Ridho. Jadi Muhammad Rashid Ridho itu adalah intelektual muslim syariah yang melanjutkan gagasan modernisme Islam dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Ia menilai bahwa kelemahan umat Islam itu terletak pada taklid buta atau ketertarikan yang berlebihan pada suatu ulama atau tasawuf yang menyebabkan ketertinggalan umat Islam itu pada sains dan teknologi. Nah, kata Muhammad Rashid Ridho itu nih teman-teman, solusinya adalah kembali ke prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad untuk menjawab tantangan modern. Kelahiran Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir di Kolamun, Lebanon dekat dengan Tripoli, Suriah. 27 Jumadil Ula 1282 Hijriah atau 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Samsuddin bin Bahauddin Al-Qolamuni Al-Husaini. Ia dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang terhormat dan taat beragama. Rashid Ridho memulai pendidikan dengan membaca Al-Quran, menulis, dan berhitung di kampungnya, Kolamun, Suriah. Pendidikan Rashid Ridho. Rashid Ridho ada di Al-Azhar pada tahun 1898 Masehi. Beliau berguru pula kepada Muhammad Abduh. Beliau telah menerbitkan majalah Al-Manar. Majalah tersebut memiliki tujuan yang sama dengan Al-Urwatul Wuthqa. Di antara isinya adalah mengenai pembaruan di bidang agama, sosial, ekonomi, serta membahas bid'ah, menghilangkan pula paham fatalisme, serta paham-paham yang dibawa tarekat. Ide-ide pembaruan Rashid Ridho. 1. Peduli terhadap keterbelakangan umat Islam. Menurutnya, keterbelakangan itu disebabkan kaum muslim sendiri mengabaikan prinsip-prinsip ajaran Islam. 2. Umat Islam harus meninggalkan sikap fatalisme atau jabariyah. 3. Mengajak kepada umat Islam untuk menggunakan akal dalam menafsirkan ayat atau hadis dengan tidak meninggalkan prinsip umum. 4. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. 5. Umat Islam harus meninggalkan khurafat dan tahayul. Kemunduran umat Islam disebabkan banyaknya unsur khurafat yang masuk ke dalam ajaran agama Islam. 6. Umat Islam akan dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat apabila tetap konsisten dengan hukum Islam. 7. Umat Islam perlu menghidupkan kembali sistem pemerintahan berdasarkan pada Khalifah Islamiyah. 8. Khalifah adalah penguasa seluruh dunia Islam yang mengurusi bidang agama dan politik. 9. Khalifah haruslah seorang mujtahid yang dibantu para ulama dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan tuntutan zaman. Pendapat ajaran Rashid Ridho. Ia berpendapat kalau ajaran Islam itu seharusnya mengandung paham dinamika, bukan fatalisme. Idenya yang lain ialah toleransi dalam bermazhab. Menurutnya, timbulnya perpecahan pada kalangan umat Islam dikarenakan ada sikap fanatisme terhadap mazhab. Sosok intelektual satu ini bernama lengkap Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin
bin Bahauddin al-Qalmuni al-Husaini. Namun, dunia Islam lebih mengenalnya dengan nama Muhammad Rashid Ridho. Ia lahir di daerah Qalamun, sebuah desa yang tidak jauh dari kota Lebanon. Selanjutnya ada pembaruan bidang pendidikan dan politik. Yang pertama itu umat Islam harus meninggalkan sikap fatalisme atau jabariyah. Yang kedua, mengajak kepada umat Islam untuk menggunakan akal dalam menafsirkan ayat atau hadis dengan tidak meninggalkan prinsip umum. Yang terakhir itu ada umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Yang terakhir ada wafatnya Rashid Ridho. Rashid Ridho meninggal pada tanggal 22 Agustus 1935 Masehi atau 1354 Hijriah. Beliau dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya yaitu Muhammad Abduh.